Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eman Firdaus Kasti dari kelas Hukum Penyelesaian Sengketa Dagang A1 yang diajar oleh Ibu Putri Raudah SHMH akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa WTO dari pihak Indonesia sebagai tergugat yang digugat oleh pihak Jepang, yang mana di sini PT Timur Putra Nasional yang berada di Indonesia digugat oleh pihak Jepang dan beberapa komunitas negara Eropa terkait kasus mobil Timur, di mana kasus ini naik ke meja WTO, yang dimana selanjutnya pada pembahasan ini akan dibagi menjadi 4 poin pembahasan, yaitu poin pertama terkait tentang siapa saja para pihak pada kasus ini. Poin kedua yaitu bagaimana kasus posisi pada gugatan Jepang ini. Selanjutnya yaitu ketentuan yang dilanggar, dan terakhir itu poin keempat terkait dengan alur penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak. Oke, langsung saja ke poin pertama. Pada kasus ini para pihak yang terkait atau yang terlibat yaitu diantaranya adalah Indonesia sebagai tergugat dan Jepang dan beberapa komunitas Eropa sebagai penggugat di meja WTO. Pada poin kedua, pada kasus posisi, pada mulanya waktu itu diawali dengan lahirnya mobil Timur sebagai mobil nasional yang menimbulkan polemik dan akibat yang besar, khususnya pada bidang ekonomi. Hal ini didasarkan dari mobil Timur yang memperoleh perlakuan khusus atau istimewa dari pemerintah. Misalnya terkait dengan biaya masuk dan pajak mewah pada penjualan mobil tersebut yang dipangkas sehingga harganya menjadi separuh dari harga rata-rata mobil pada saat itu. Kebijakan itu diprotes oleh Jepang dan Amerika serta beberapa negara Uni Eropa lainnya. Tapi yang paling keras atau paling sering bersuara pada saat itu yaitu adalah Jepang, dengan alasan karena Jepang mempunyai kepentingan yang sangat kuat pada industri otomotif yang telah menguasai hampir 80% hingga 90% pangsa mobil di Indonesia. Sehingga reaksi lain juga datang dari Amerika dan beberapa negara Eropa. Beberapa negara-negara tersebut sangatlah bersuara terkait kasus ini karena mereka memiliki kepentingan yang begitu urgent terkait industri yang dibahas pada kasus ini. Seperti Jepang memiliki 90% pangsa penjualan mobil di Indonesia. Sebelum Jepang dan beberapa negara Eropa menaikkan kasus ini ke WTO, mereka telah mencoba untuk berkomunikasi dengan beberapa pihak seperti Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan yang ada di Indonesia. Namun dialog itu tidak menimbulkan kesepakatan sehingga tindakan Jepang selanjutnya melalui Wakil Perdagangan Internasional dan Industri menyatakan bahwa mereka akan membawa masalah ini ke WTO atau World Trade Organization. Gugatan Jepang ke WTO ini atas sengketanya dengan Indonesia memiliki beberapa poin yang dibahas pada poin selanjutnya, yaitu poin ketiga yaitu ketentuan yang dilanggar. Poin ketiga, di sini kita akan membahas tentang ketentuan apa saja yang dilanggar oleh Indonesia sebagai pihak penggugat. Adapun ketentuan yang dilanggar adalah terkait pelanggaran prinsip perdagangan internasional dalam General Agreement of Tariff and Trades atau GATT, yakni prinsip Most Favored Nation dan National Treatment, di mana gugatan tersebut kemudian dikabulkan oleh putusan panel yang kemudian juga disetujui oleh Dispute Settlement Body WTO. Ketentuan yang telah diputus oleh panel tersebut secara imperatif mengikat pemerintah Indonesia untuk mencabut seluruh kebijakan terkait mobil nasional tersebut. Apabila ternyata Indonesia kemudian mengabaikan putusan tersebut, akan ada konsekuensi yang akan diterima. Antaranya adalah upaya retaliasi. Retaliasi sendiri adalah tindakan pembatasan di bidang perdagangan antara negara dalam kerangka WTO yang dilakukan oleh suatu negara sebagai akibat dari tidak tercapainya suatu kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa. Sehingga bisa saja hal ini bisa merugikan Indonesia sebagai salah satu konsumen terbesar terkait produk-produk Jepang. Adapun 3 poin gugatan Jepang terhadap Indonesia di WTO diantaranya yang pertama yaitu perlakuan khusus terhadap mobil impor KIA motor Korea yang hanya menguntungkan satu negara. Pasal 10 General Agreement on Traffic and Trade dan pada kurung GATT yang mengatur perlakuan bebas tarif terhadap barang impor yang dilanggar oleh kebijakan ini. Poin kedua tentang barang-barang mewah yang dibebaskan dari pajak selama 2 tahun untuk produsen mobil nasional.
Pasal 3 ayat 2 GATT yang dilanggar oleh kebijakan ini. Yang poin ketiga membutuhkan pencampuran beban lokal seperti intensif. Pembebasan pajak barang mewah sebagai peran dan program mobil nasional yang melanggar pasal 3 ayat 1 GATT dan pasal 3 perjanjian perdagangan multilateral. Oke, selanjutnya pada poin terakhir yaitu alur penyelesaian yang ditempuh. Perlu diketahui bahwa sengketa antara negara dapat diatasi melalui beberapa proses yang dibagi menjadi dua proses, yaitu proses politis diplomatik yakni secara non-yudisial sebagai alternatif dan dapat pula dilaksanakan dalam forum tribunal atau dalam konteks ini kita bahas sebagai yudisial atau secara resmi melalui arbitrase. Jalur non-yudisial sendiri adalah penyelesaian yang dilakukan melalui proses diplomat seperti beberapa perwakilan negara yang akan membahas terkait kesepakatan yang akan dicapai tanpa perlu melakukan proses peradilan. Sedangkan proses yudisial atau hukum merupakan penyelesaian sengketa dalam bentuk yang jauh lebih formal dan yang secara langsung aktif melibatkan pihak ketiga, dapat berupa arbitrase atau berupa judicial settlement atau disebut juga jalur yudisial. Pada kasus ini pihak Jepang sebelumnya telah melakukan negosiasi terhadap perwakilan pihak Indonesia sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara non-yudisial. Namun seperti yang kita lihat pada poin pertama, ternyata tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai, sehingga pihak Jepang melakukan gugatan kasus ini melalui WTO dan menyampaikan gugatan yang seperti kita telah bahas pada poin ketiga sebelumnya. Adapun sikap Indonesia pada perundingan bilateral semenjak diajukan gugatan oleh Jepang, Amerika, dan beberapa negara Eropa, pemerintah Indonesia terus mengusahakan jalan damai. Namun negosiasi seperti yang saya sampaikan sebelum tadi tidak tercapai, sehingga permasalahan ini terus diungkit sejak pertemuan bilateral antara Menteri Ekonomi ASEAN dan Menteri Industri pada Perdagangan Internasional Jepang pada tanggal 13 September tahun 1996. Fase ini Menteri Industri Perdagangan Internasional Jepang yaitu Shunpei Sukahara sudah mewanti-wanti agar tidak terjadinya kesenjangan antara hubungan ekonomi Jepang dan Indonesia. Namun pada fase ini Presiden Soeharto tetap dengan kukuh menjelaskan kembali mengenai latar belakang kebijaksanaan mobil nasional dan penerapan teknologi untuk pembuatan mobil tersebut yang dinilai merupakan langkah yang sangat signifikan bagi kemajuan bangsa negara Indonesia itu sendiri, terutama industrinya. Dalam menghadapi pengaduan Jepang tersebut, pemerintah Indonesia pada pokoknya tetap pada pendirian semula, yakni tidak akan mencabut kebijakan mobil nasional tersebut. Bahkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada saat itu yaitu Tungki Ariwibowo secara tegas mengatakan bahwa gugatan Jepang tersebut akan dihadapi dengan tangguh oleh pemerintah. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada kesepakatan yang terjadi sehingga selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwa kasus ini dinaikkan ke meja WTO atau pada konteks ini bahwa kasus ini akan diselesaikan secara yudisial atau secara hukum atau arbitrase. Setelah beberapa upaya yang dilakukan oleh negara Jepang dan Indonesia terkait kasus mobil nasional ini, gugatan terhadap Indonesia melalui WTO secara resmi pengajuan perkara ini dilaporkan ke dalam panel pada tanggal 12 Juni 1997. Namun Indonesia tidak memberhentikan atau tidak menghentikan langkahnya terhadap pembangunan atau pengembangan mobil nasional. Hal ini ditunjukkan dengan kerjasama dengan vendor dari PT TPN dalam proyek pembuatan peralatan pabrik mobil dari Swiss dan Jerman yang turut pula didukung pemerintah. Hingga saat panel, pada prinsipnya kebijakan mobil nasional tetap dijalankan secara rencana. Meskipun kasus ini telah dilaporkan atau telah digugat oleh Jepang setelah tanggal 12 Juni 1997. Bahkan setelah sidang terjadi, Indonesia tetap pada pendiriannya untuk tidak menghapus kebijakan program mobil nasional ini. Sikap yang demikian ditunjukkan Indonesia dengan mengumumkan sanggahan terhadap gugatan dari ketiga kekuatan ekonomi tersebut, yaitu Jepang, Eropa, dan Amerika. Pada singkatnya, pada proses panel ini, meskipun Indonesia memiliki potensi kemenangan yang sangat kecil, namun Indonesia dalam panel, yaitu diwakili Menteri Perindustrian dan Perdagangan ketika itu, menyatakan bahwa jikapun Indonesia kalah, pemerintah akan naik banding, sehingga tidak terpenuhinya beberapa tuntutan yang telah diajukan oleh Jepang.
Pihak WTO pun memberikan kesempatan sekali lagi untuk melakukan sidang panel kedua setelah keputusan menang atau kalah ditetapkan oleh WTO. Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada saat itu mengatakan jika Indonesia dinyatakan kalah, WTO masih memberikan waktu 12 hingga 15 bulan untuk menyesuaikan kebijakan mobil nasional sejalan dengan keputusan dari WTO. Singkatnya, setelah putusan panel, sejak keluarnya putusan panel yang mewajibkan Indonesia untuk mencabut kebijakan-kebijakan terkait mobil nasional tersebut, Indonesia tetap tidak mencabut secara langsung kebijakan-kebijakan tersebut. Langkah yang dilakukan pertama kali yaitu pemerintah Indonesia pada tanggal 8 April 1998 mengeluarkan SK Menteri Keuangan nomor 25/MK nomor 03/1998 mengenai pemberian fasilitas kredit kepada anggota DPR untuk pembelian kendaraan bermotor hingga senilai 75 juta per orang. SK tersebut tidak lain dilatar belakangi akibat masih banyaknya persediaan mobil Timur di gudang yang belum terjual. Oke, simpulkan yaitu sebenarnya Jepang telah melakukan proses negosiasi terhadap Indonesia. Bukan hanya Jepang, beberapa negara Eropa dan Amerika juga telah melakukannya. Namun tidak ada tercapainya kesepakatan sehingga kebuntuan ini menyebabkan Jepang melakukan gugatan terhadap Indonesia ke WTO. Secara resmi gugatan ini dilajukan pada tanggal 17 April 1997, kemudian disusul oleh Uni Eropa pada tanggal 12 Mei 1997 dan Amerika Serikat pada tanggal 12 Juni 1997. Pengaduan ini kemudian ditanggapi WTO dengan pembentukan panel pada tanggal 12 Juni 1997. Adapun pembentukan panel diajukan untuk mewujudkan dan membantu Dispute Settlement Body atau DSB dalam menentukan kewajiban yang ditentukan oleh Dispute Settlement Understanding dan Agreement lainnya terkait kasus mobil nasional ini. Di samping itu, panel diharapkan untuk dapat memberikan penilaian yang objektif hingga pada akhirnya dapat merumuskan keputusan dan rekomendasi yang juga objektif. Sehingga pada akhirnya WTO memutuskan bahwa Indonesia telah melanggar prinsip-prinsip dari GATT yaitu National Treatment dan memberikan penilaian bahwa kebijakan mobil nasional tidak sesuai dengan perdagangan bebas yang diusung oleh WTO. Kemudian WTO menjatuhkan putusan untuk menghilangkan subsidi serta segala kemudahan yang diberikan PT Timur Nasional Putra selaku pihak produsen. Sehingga Indonesia pada kasus ini dinyatakan kalah dan harus menarik kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan terkait mobil nasional atau mobil Timur pada saat itu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.